Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, hari ini kita akan berdiskusi tentang analisis regresi sederhana, khususnya dengan metode OLS. Regresi sederhana merupakan regresi yang hanya melibatkan satu variabel independen dalam mengestimasi variabel dependen. Dalam kesempatan ini, secara umum, metode estimasi regresi, termasuk di dalamnya metode estimasi regresi sederhana, dilakukan setidaknya dengan dua metode, yaitu metode ordinary least square atau kuadrat terkecil dari residual hasil estimasi kita. Yang berikutnya adalah estimasi dengan maksimum likelihood. Khusus pada pertemuan hari ini, kita akan fokus pada pembahasan model regresi sederhana, khususnya dengan metode ordinary least square atau kuadrat terkecil. Jadi, jika kita punya sebuah variabel Y, dan variabel Y merupakan fungsi linear dari variabel X, dan kita memiliki dua parameter yang tidak kita ketahui, yaitu parameter B1 dan B2 atau beta 1 dan beta 2. Nah, dalam regresi, dua parameter inilah yang akan kita estimasi berapa nilainya untuk menghasilkan prediksi. Ketika kita menambah sejumlah X, maka Y yang akan terdampak seberapa besar Y yang akan terdampak. Kita contohkan, kita memiliki 4 observasi berdasarkan kasus di atas. Observasi kita terdiri dari observasi di X1, X2, X3, dan X4. Nah, jika hubungan antara variabel dan X, Y itu tepat, ya, berada di garis ini, menunjukkan bahwa variabel X dan Y dalam konteks ini tepat, tidak memiliki error, ya. Artinya sifatnya memiliki sifat non-random, jadi tidak seluruh estimasi X dan Y tepat berada dalam garis estimasi. Nah, tapi dalam kenyataannya kita tidak akan pernah menemukan satu estimasi pun di mana seluruh data yang ada itu tepat berada dalam satu garis estimasi. Kenyataannya, seluruh data atau kombinasi antara variabel independen dan variabel dependen itu tidak tepat berada dalam garis lurus estimasi yang kita harapkan. Nah, untuk memastikan bahwa jarak atau diskrepansi antara data dengan hasil estimasi kita mengukurnya dengan error. Ya, dalam model seperti pembahasan sebelumnya, error selain menunjukkan jarak antara data dengan estimasi, juga menjadi variabel yang menampung pengaruh variabel lain yang tidak kita masukkan dalam model. Misalkan ada variabel A, variabel B yang berhubungan terhadap Y, namun variabel itu tidak kita masukkan. Nah, variabel itu dijelaskan bahwa hubungannya masuk dalam variabel stokastik atau variabel random di error. Rekan-rekan sekalian,
Kalau kita lihat nilai atau komponen dari estimasi regresi, kita bisa membaginya menjadi dua. Ada yang disebut dengan komponen non-random, ini yang disebut dengan komponen non-random, B1, beta 2 yang ada dalam garis ini, sementara U itu adalah komponen random. Nah, dalam kenyataannya kita memiliki garis P dan kita memiliki kemungkinan apakah estimasi garis kita bentuknya seperti ini atau kita punya estimasi garis yang lebih curam atau bahkan yang lebih landai seperti ini. Nah, disinilah kita memerlukan sebuah metode untuk memastikan bahwa proksi garis yang akan kita gunakan untuk mengestimasi mewakili data-data yang ada, data P1, data P2, data P3, dan data P4, merupakan garis yang paling tepat merepresentasikan sebaran data ini. Dan tentunya garis yang merepresentasikan sebaran data ini harus memiliki beta 1 maupun beta 2 sebagai slope yang paling dekat dengan titik-titik kombinasi antara X1, Y1, X2, Y2, dan seterusnya. Jika kita melihat ini nilai aktual dan nilai estimasinya, maka kita akan bisa melihat bahwa R1, P1 juga atau fitted value-nya juga masih memiliki jarak. Jadi kalau kita lihat misalnya jika Y ini adalah mewakili titik real data P, P1, P2, P3, dan P4, maka jaraknya dengan garis estimasi juga ditunjukkan sebagai residual. Selisih antara nilai aktual dan nilai estimasinya itu yang disebut dengan nilai residual. Jadi bukan lagi error term bahasanya, tapi error term bahasanya berada dalam model, tapi kalau di dalam estimasi maka selisih antara data real dengan garis estimasi adalah nilai residualnya. Nah, jika kita melakukan dekomposisi, misalnya ada aspek non stokastik dan aspek stokastiknya, maka kita bisa melihat bahwa aspek stokastiknya bisa direpresentasikan oleh errornya dan non stokastiknya direpresentasikan oleh garis estimasi. Oke, jadi teman-teman lihat bagaimana dekomposisi ini kita lakukan dengan garis estimasi di mana nilai aktual Y itu bisa sama dengan nilai estimasinya plus ada residual yang kita tambahkan. Nah, untuk memastikan bahwa jarak antara residual dengan garis estimasi kita adalah minimum, kita menggunakan pendekatan atau metode least square atau residu total atau jumlah kuadrat dari error. Kita mencoba meminimumkan jumlah kuadrat dari error dengan metode seperti ini. Jadi RS atau residual sum square adalah jumlah kuadrat dari error-error data yang kita miliki. Lalu pertanyaannya, mengapa kita bukan total residualnya? Karena kalau kita menggunakan total residual, maka kita akan kehilangan informasi yang benar tentang jarak antara nilai tertinggi dan nilai terendah. Meskipun dia P2 ini adalah nilai terendah, tidak berarti eksistensinya bisa ditiadakan oleh atau di wipe out oleh data yang paling tinggi. Nah, kenapa? Ketika kita gunakan totalnya adalah total
residual saja, maka kita kemungkinan akan kehilangan informasi antara jarak yang paling rendah dengan jarak yang paling tinggi karena mereka saling meniadakan satu dengan yang lain. Di sini plus, di sini negatif. Jika di sini adalah plus 4, di sini adalah negatif 1, dan di sini negatif 3, maka tampak jelas bahwa rata-rata atau jumlah dari errornya terlihat 0. Dan itu seolah-olah tidak membuktikan, tidak menggambarkan apapun. Padahal kenyataannya masih ada jarak negatif antara P2 dengan garis, dan masih ada jarak positif antara P4 dengan garisnya. Nah, untuk menghindari residual negatif mampu mengurangi residual positif atau sebaliknya, maka kita menggunakan estimasi dengan metode residual ordinary least square atau kuadrat terkecil. Dengan kita menggunakan metode estimasi kuadrat terkecil untuk mengestimasi B1 dan B2. Kita menggunakan metode kuadrat terkecil untuk mengestimasi B1 dan B2. Misal kita punya 4 titik, di mana X1 sebesar 1, X2 sebesar 2, X3 sebesar 3, X4 sebesar 4. Kemudian kita punya Y1 sebesar 4, Y2-nya sebesar 3, Y3-nya sebesar 5, dan Y4-nya sebesar 8. Kombinasi data inilah yang ingin kita coba estimasi berapa besaran beta 1-nya dan berapa besaran beta 2. Nah, setelah estimasi dilakukan, kita punya model umum beta 1 dan beta 2. Nah, ketika X-nya 1 dalam kasus ini, ketika X-nya sama dengan 1, maka Y-nya itu adalah Y topi sama dengan beta 1 plus beta 2. Ketika X-nya sama dengan 2, ini adalah X, 2 ini adalah X, dan 3 ini adalah X, dan seterusnya. Maka kita akan punya Y2 itu sama dengan B1 plus 2 beta 2. Ya, 2 beta 2. Tentunya dia masih berjarak dengan Y2 aktualnya. Pun demikian dengan Y3 estimasinya. Jadi B1 karena X-nya adalah 3, maka dia jadi 3 kali B2. Y4 juga demikian, beta 1, dia tetap jadi beta 1. Ya. Kemudian di sini dikalikan 4 kali beta 2, karena sesungguhnya 4 adalah X. X dari mana? X dari angka-angka ini tadi. Kita punya X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2, X3 sama dengan 3, dan X4 sama dengan 4, yang kemudian kita tuliskan dalam persamaan. Lalu kita lakukan, kita hitung error masing-masingnya. Error 1, di mana data Y1 dikurangi Y estimasinya, Y fitted-nya, maka kita akan mendapatkan Y1-nya sama dengan 4, dan Y estimasinya itu sama dengan beta 1 tambah beta 2, ketika kita kurangi menjadi beta 1 minus beta 2. Kita jelaskan hal yang sama, kita lakukan juga pada residual kedua. Residual kedua adalah selisih antara Y2, dalam hal ini adalah angkanya 3, dengan garis estimasinya beta 1 kurangi 2B2. 2 ini adalah X-nya, X sama dengan 2, Y-nya ini adalah Y sama dengan 3. Sehingga kita akan punya angka di sini, ini adalah X, di sini adalah Y. Hal yang sama dilakukan di residual ketiga. Y-nya 5, X-nya 3. Di residual keempat, X-nya 4, Y-nya 8, dengan tambahan informasi B1 dan B2. Bersama ini kemudian kita jumlahkan U1 di sini, U2, U3, dan seterusnya. Kita jumlahkan pada
error pertama, residual pertama di sini 16 didapatkan dari 4 kuadrat, ada beta 1 kuadrat, beta 2 kuadrat, kemudian ada 2 kali beta 1 8B1 minus 8B2 tambah 2 kali B, dan dilakukan seterusnya sampai dengan error keempat, di mana Y-nya tadi 8, X-nya 4, maka kita akan punya 8 kuadrat 64, B1 kuadrat 16, B2 kuadrat 16 beta 1, 64 beta 2, dan 8 B1 B2, dan jumlahnya total jika dijumlahkan seterusnya adalah ini adalah jumlah dari Y, ini adalah kombinasi 4B1 kuadrat, dan seterusnya sampai 20B1 kali B2. Setelah kita jumlahkan, hal yang berikutnya yang kita lakukan adalah kita minimumkan. Kita ingat ini adalah RS, persamaan residual sum square, di mana persamaannya ini adalah persamaan kuadrat. Kita bisa lihat. Kalau kita recall memori tentang upaya kita mendeteksi titik minimum dan maksimum dalam persamaan, maka kita akan dapatkan bahwa titik minimum dari persamaan kuadrat terjadi ketika FOC atau first order condition-nya sama dengan 0. FOC dari mana? Dari Y, itu dari delta Y per delta X. Jika RSS ini kita asumsikan sebagai Y dalam persamaan kuadrat dan beta satunya sebagai X dalam persamaan kuadrat di sisi sini, maka sesungguhnya kita akan punya titik minimum dari persamaan ini sebesar 8B1 plus 2B2 min 40 sama dengan 0. Residual sum square kedua juga sama. Turunan dari residual sum square terhadap perubahan beta 2 sama dengan 20 beta 1 plus 60 beta 2 minus 114 juga sama dengan 0. Nah, ini yang kemudian kita sebut dengan pendekatan kuadrat terkecil dengan cara meminimumkan kuadrat terkecil. Jadi kita berupaya meminimumkan persamaan RSS ya, dengan ketika kita melakukan perubahan B. Jadi pada saat B berapa, beta 1 berapakah, RSS itu menunjukkan titik paling minimum dengan beta 1. Hal serupa kita lakukan di RSS dengan turunan terhadap beta 2. Nah, kita akan berdasarkan hasil estimasi tadi, teman-teman bisa menunjukkan misalkan dari sini kita akan peroleh informasi 8B1 sama dengan 40 dikurangi 20B2. Sehingga kalau kita cari berapa besarnya beta 1, itu sama dengan 5 minus 2 setengah beta 2. 5 kurangi 2 setengah beta 2, inilah kemudian kita substitusikan ke dalam persamaan ini. Ya, kita akan punya persamaannya 20 kali 5 minus 2 setengah beta 2 tambah 60 beta 2 minus 114. Apa yang kita dapatkan? Kita dapatkan berapa? 20 kali 5 100 ya, 100, kemudian 2 kali
20 kali 2,5 sama dengan 50. 50 beta 2 tambah 60 beta 2 kurangi 114. Maka kita akan peroleh angkanya sama dengan minus 14 plus 10 beta 2 sama dengan 0. Sehingga beta 2 kita bisa peroleh sama dengan 1,4. Ketika 1,4 kita substitusikan ke dalam beta 1 seperti ini, 1,4 kali 2,5, maka kita akan dapatkan beta 1 sama dengan 1,5. Inilah teman-teman bagaimana kita mengestimasi berapa besaran beta 1 dan beta 2 dengan metode ordinary least square. Ini yang kita dapatkan beta 1 estimasinya 1,5 dan beta 2 nya adalah sebesar 1,4. Setelah kita lihat, ini adalah diagramnya di mana kita akan punya Y1, B1 plus B2, B1 plus 2, B2 dan seterusnya. Kita ternyata punya angkanya Y1 aksen 2,9 di titik biru ini. Tapi ternyata kita masih punya jarak dengan 4, berarti kita punya jarak 1,1. Y2-nya ternyata 4,2, tapi kenyataannya kita punya angka 3, sehingga di sini kita punya 1,3. Di sini kita punya 5,7, tapi di sini datanya kita punya 5, maka kita minus 0,7. Dan seterusnya. Ya, jadi nilai estimasi tetap menghasilkan, dan inilah yang kemudian kita sebut sebagai error. Error 1, error 2, di sini error 1, dan di sini error ketiga. Nah, bagaimana kalau kita mencoba membuat rumusnya secara general? Rumusnya seperti ini. Nah, errornya U1, jarak antara Y1 kurang Y topi itu sama dengan Y1 minus B1 minus B2 X1. Ya. Kita punya jarak seperti ini. Ya. Dan secara umum jika model awal tadi yang kita cari dengan data-data yang ada, kita susun dalam model yang lebih umum, dalam kasus yang lebih general, maka kita akan punya kasus seperti ini. Kita akan punya gambaran seperti ini. Jadi ini adalah U1, U2 dan UN, dan di sini kita punya selisih, U-nya adalah selisih antara Y1 dikurangi beta 1, beta 2, X1 dan seterusnya. Nah, ketika kita lakukan, kita punya Y1 kuadrat, beta 1 kuadrat sampai dengan 2 B1, B2, X. Seperti itu. Ini adalah error pertama. Ya. Kemudian ini adalah bentuk umum dari error. Nah, serupa dengan langkah yang kita lakukan, kita menjumlahkan hasil tadi, maka di sini kita penjumlahannya kita dekati dengan sigma Y1, sigma X1 dan seterusnya. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Ya. Kita dapatkan ini, dan ini adalah penurunan kasus terhadap turunan pertama. Di sini kita mendapatkan beta 1-nya sama dengan Y minus beta 2X dengan cara yang sama. Caranya adalah kita lakukan penurunan terhadap model di atas. Maka kita cari beta 1-nya, maka kita akan punya Y minus beta 2, dan ketika kita turunkan terhadap beta 2-nya, kita akan dapatkan persamaan seperti ini. Nah, dari persamaan inilah kemudian kita memperoleh hasil estimasi berapa beta 1 dan beta 2. Dari sini kita bisa sederhanakan, 2-nya kita hilangkan, maka totalnya sebesar beta 2 kali sigma X1 kuadrat
kali sigma X1 kali Y1 dan sigma XI. Kemudian dari situ kita substitusikan, kita bisa dapatkan persamaan seperti persamaan ini, ya. Jadi kita ganti persamaannya, maka B1 kita bisa kurangkan B1 sama dengan Y1 dan beta 2, maka kita bisa substitusikan dengan persamaan di atas sehingga kita memperoleh persamaan seperti ini. Ya. Kemudian ada hal yang bisa kita sederhanakan kembali setelah kita mendapatkan beta 1 ini sebagai Y kurang beta 2, maka kita akan dapatkan sigma XI ini sama dengan N kali rata-rata X. Jadi ini untuk menyederhanakan agar kita tidak terlalu banyak bertemu dengan sigma. Dari situ kita akan punya beta 2 kali XI dan kita masih punya delta X, sigma XI kali Y. Ini adalah sigma yang tersisa. Nanti kita coba akan sederhanakan kembali. Kita pisahkan dan kita akan dapatkan beta 2 sigmanya seperti ini. Sigma XI kuadrat minus NX. Kita tarik keluar. Kemudian kita pindahkan variabel beta 2 pada sisi kiri persamaan dan variabel lainnya kita pindahkan pada sisi kiri persamaan dan kita peroleh datanya seperti ini. Dan akhirnya kita dapatkan beta 2 seperti ini dan kita memperoleh datanya beta 2 sama dengan sigma XI kurangin X rata-rata, YI kurangin Y rata-rata, XI kurangin X rata-rata kuadrat. Dan kita peroleh datanya sama seperti tadi, rata-rata sigma XI kita ganti dengan N kali rata-ratanya dan Y dengan N kali Y rata-ratanya. Sehingga kita murni akan memperoleh delta sigma XI YI kurang N kali X kali Y. Dan kita dapatkan denominatornya seperti ini. Kita bisa ganti denominatornya dan kemudian kita lihat scatter diagramnya bisa menggambarkan Y1, B2. Jadi ini adalah hasil estimasi dari B1 dan B2 dengan menggunakan rumus secara umum. Demikian diskusi kita pada kesempatan kali ini.